Jalan. Jaga jarak, kita formasi. Sektor kiri bersih. Bersih, Komandan. Baik. Maju 25 meter. Sebanyak 210 personil TNI berhasil melakukan penyerbuan langsung terhadap sarang KKB yang berada di atas bukit tersembunyi di wilayah pedalaman Papua. Operasi ini mengungkap keberadaan 310 anggota KKB yang selama ini berkeliaran dan diduga aktif melakukan pergerakan bersenjata di sekitar jalur pegunungan. Dalam kontak yang terjadi di lokasi, 10 orang KKB tewas setelah melakukan perlawanan bersenjata terhadap pasukan. Operasi tersebut dilaksanakan berdasarkan informasi intelijen terverifikasi yang mengindikasikan bahwa bukit tersebut digunakan sebagai titik kumpul, tempat persembunyian senjata, serta jalur pengendalian pergerakan KKB. Sejak beberapa minggu terakhir, kawasan ini terpantau mengalami peningkatan aktivitas mencurigakan, termasuk pergerakan kelompok bersenjata dalam jumlah besar dan penggunaan jalur hutan yang sulit dijangkau warga sipil. Pasukan TNI bergerak dengan pola pengepungan berlapis sejak dini hari. Akses menuju bukit ditutup dari beberapa arah untuk mencegah pelarian. Medan operasi tergolong ekstrim, dengan kontur terjal, vegetasi lebat, serta jalur sempit yang hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. Meski demikian, penyergapan berhasil dilakukan secara terkoordinasi setelah posisi utama KKB terdeteksi. Saat pasukan memasuki area inti di puncak bukit, sejumlah anggota KKB melakukan perlawanan menggunakan senjata api dan senjata rakitan. Kontak tembak pun tidak dapat dihindari. TNI merespons sesuai prosedur operasi militer dengan mengutamakan pengamanan personil dan penetralan ancaman. Dari peristiwa tersebut, 10 anggota KKB dinyatakan tewas di lokasi akibat perlawanan bersenjata. Selain korban tewas, operasi ini juga mengonfirmasi bahwa ratusan anggota KKB berada dalam satu jaringan pergerakan yang terorganisir, bukan kelompok kecil terpisah seperti yang selama ini diduga. Temuan ini memperkuat penilaian bahwa wilayah bukit tersebut memiliki peran strategis sebagai pusat konsolidasi KKB. Di lokasi penyerbuan, pasukan TNI menemukan beberapa titik persembunyian, jalur logistik darurat, serta area yang diduga digunakan sebagai tempat pemantauan pergerakan aparat. Aparat masih melakukan penyisiran lanjutan untuk memastikan tidak ada sisa kelompok bersenjata yang tertinggal dan untuk mengamankan wilayah agar tidak kembali digunakan. Operasi ini menjadi salah satu tindakan penegakan keamanan terbesar dalam beberapa waktu terakhir di wilayah tersebut. TNI menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk menghentikan aktivitas bersenjata KKB yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas keamanan di Papua. Bab selanjutnya akan mengulas kronologi operasi secara rinci, serta dampak strategis dari penyerbuan ini terhadap jaringan KKB di wilayah pegunungan. Operasi penyerbuan sarang KKB di bukit tersembunyi tersebut diawali dari pengumpulan data intelijen lapangan yang berlangsung dalam beberapa tahap. Informasi awal diperoleh dari pemantauan pergerakan kelompok bersenjata yang menunjukkan pola tidak biasa, termasuk konsentrasi massa dalam jumlah besar di satu titik ketinggian. Data kemudian diperkuat dengan hasil pengintaian udara terbatas dan laporan lapangan yang memastikan bukit tersebut digunakan sebagai basis aktivitas. Setelah lokasi dipastikan, Komando Operasi menetapkan pola serangan tertutup dan bertahap. Sebanyak 210 personel TNI dibagi ke dalam beberapa unsur. Masing-masing memiliki tugas spesifik, mulai dari pengepungan jalur keluar, penguasaan kontur tinggi, hingga tim penyerbu utama. Pergerakan pasukan dilakukan secara senyap untuk menghindari deteksi dini dari kelompok KKB. Tahap awal dimulai dengan penutupan akses alami di sekitar bukit, termasuk jalur hutan, celah lereng, dan titik lintasan yang biasa digunakan KKB untuk berpindah. Langkah ini bertujuan memutus kemungkinan pelarian sekaligus mencegah masuknya bantuan dari kelompok lain. Setelah posisi pengepungan dinyatakan aman, pasukan bergerak naik secara serentak menuju area inti. Kontak pertama terjadi saat pasukan mendekati puncak bukit. Sejumlah anggota KKB yang berada di garis luar terdeteksi melakukan pergerakan cepat dan berupaya menghambat laju pasukan. Situasi berkembang menjadi kontak tembak terbatas yang kemudian meluas ketika kelompok inti KKB melakukan perlawanan bersenjata. Pasukan TNI merespons dengan tindakan terukur dan terkendali, menyesuaikan kondisi medan serta keberadaan anggota KKB yang berpencar. Dalam fase ini, pasukan menghadapi perlawanan sporadis dari berbagai arah, menandakan bahwa lokasi tersebut memang disiapkan sebagai area pertahanan alami. Setelah kontak berlangsung dan ancaman utama berhasil dinetralisir, pasukan melanjutkan ke fase pengamanan area.
Pada tahap ini terungkap bahwa jumlah anggota KKB di kawasan tersebut mencapai sekitar 310 orang, dengan sebagian berada dalam posisi berpindah dan tidak terlibat langsung dalam kontak tembak. Sementara itu, 10 anggota KKB tewas akibat melakukan perlawanan bersenjata di titik konflik. Pasukan kemudian melakukan penyisiran menyeluruh untuk memastikan tidak ada sisa kelompok bersenjata yang bersembunyi. Setiap titik yang dicurigai diperiksa, termasuk area semak rapat, lereng curam, dan jalur sempit yang biasa digunakan untuk pengintaian. Langkah ini penting untuk mencegah serangan balasan dan memastikan wilayah benar-benar aman. Hingga tahap ini, operasi dinilai berhasil mencapai sasaran utama, yakni membongkar pusat aktivitas KKB di wilayah perbukitan dan memutus konsolidasi kelompok dalam jumlah besar. Penyisiran lanjutan yang dilakukan pasukan TNI setelah kontak bersenjata mengungkap sejumlah temuan penting yang memperkuat dugaan bahwa bukit tersembunyi tersebut berfungsi sebagai pusat aktivitas dan konsolidasi KKB. Di beberapa titik puncak dan lereng, pasukan menemukan pos pengamatan darurat, jalur pergerakan yang sudah dipadatkan, serta area perlindungan alami yang memungkinkan kelompok bersenjata mengawasi akses masuk dari jarak jauh. Selain itu, ditemukan perlengkapan pendukung operasi KKB, termasuk logistik harian, perlengkapan komunikasi sederhana, dan indikasi tempat penyimpanan senjata. Beberapa titik menunjukkan bekas aktivitas intensif, menandakan lokasi tersebut tidak hanya digunakan sementara, melainkan telah lama dimanfaatkan sebagai basis pergerakan. Temuan ini sekaligus menjelaskan bagaimana ratusan anggota KKB dapat berkumpul dan berpindah tanpa terdeteksi dalam waktu lama. TNI juga mengidentifikasi pola organisasi lapangan yang menunjukkan pembagian peran di antara anggota KKB. Ada kelompok yang bertugas melakukan pengamatan, kelompok pengamanan perimeter, serta kelompok yang bertanggung jawab atas logistik dan mobilitas. Struktur ini memperlihatkan bahwa KKB di wilayah tersebut tidak bergerak secara acak, melainkan memiliki sistem koordinasi yang cukup rapi. Dari sisi keamanan wilayah, operasi ini dinilai memberikan dampak langsung yang signifikan. Dengan terbongkarnya basis di bukit tersebut, jalur pergerakan KKB di kawasan pegunungan menjadi terganggu. Aparat menilai konsentrasi besar anggota KKB di satu lokasi merupakan upaya terakhir untuk mempertahankan wilayah pengaruh, yang kini berhasil dipatahkan. Pasca operasi, TNI meningkatkan status pengamanan di wilayah sekitar, termasuk desa-desa terdekat dan jalur lintasan utama. Langkah ini diambil untuk mencegah sisa kelompok bersenjata melakukan penyebaran ulang atau aksi balasan. Aparat juga memastikan bahwa aktivitas warga sipil tetap terlindungi dan tidak terdampak oleh sisa-sisa konflik. TNI menegaskan bahwa operasi ini bukan hanya penindakan bersenjata, tetapi juga bagian dari upaya jangka panjang memutus mata rantai pergerakan KKB di wilayah pegunungan. Dengan basis utama berhasil dibongkar, aparat berharap situasi keamanan dapat lebih terkendali dan ruang gerak kelompok bersenjata semakin terbatas. Setelah operasi penyerbuan sarang KKB di Bukit Tersembunyi berhasil dilaksanakan, pihak TNI segera mengaktifkan protokol pengamanan pasca operasi. Langkah pertama adalah memastikan stabilitas situasi di seluruh perimeter bukit dan jalur sekitarnya, termasuk memantau kemungkinan adanya kelompok KKB yang tersisa dan siap melakukan serangan balasan. Penempatan pos sementara dilakukan di titik strategis untuk memantau pergerakan yang mencurigakan dan mencegah infiltrasi. Di sisi intelijen, aparat melakukan pendalaman informasi dari lokasi penyerbuan. Data yang dikumpulkan mencakup jalur logistik KKB, posisi persembunyian, dan sistem komunikasi lapangan mereka. Informasi ini langsung dianalisis untuk menentukan langkah preventif berikutnya dan memperkuat upaya keamanan di wilayah yang selama ini rawan konflik. Selain itu, pemeriksaan dokumen dan barang temuan di lokasi menunjukkan adanya indikasi rencana pergerakan lebih lanjut dari KKB. Beberapa catatan dan perangkat komunikasi mengisyaratkan koordinasi kelompok bersenjata lintas wilayah, sehingga aparat mengambil langkah penegakan keamanan terintegrasi, bekerja sama dengan kepolisian setempat dan instansi terkait untuk memantau kemungkinan gangguan tambahan. Pasca operasi, TNI juga melakukan patroli lanjutan dan sweeping di sekitar bukit, termasuk lereng-lereng curam dan jalur hutan yang biasa digunakan KKB untuk menyebar atau melarikan diri. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada anggota KKB yang lolos, sekaligus menekan ruang gerak kelompok bersenjata di kawasan tersebut.
Dampak langsung operasi terlihat dari penurunan aktivitas mencurigakan di wilayah sekitar bukit. Warga sipil melaporkan penurunan frekuensi pertemuan dan pergerakan bersenjata. Aparat menilai keberhasilan ini sebagai indikator bahwa operasi tidak hanya menargetkan fisik kelompok bersenjata, tetapi juga mematahkan struktur organisasi dan jaringan komunikasi KKB. Langkah berikutnya yang dipersiapkan aparat mencakup penegakan keamanan jangka menengah, termasuk pengawasan ketat jalur pergerakan dan pemantauan setiap titik rawan di pegunungan. TNI menekankan bahwa operasi ini menjadi contoh koordinasi efektif antara intelijen, pasukan tempur, dan aparat keamanan lokal untuk meminimalkan ancaman KKB di masa depan. Setiap anggota KKB yang ditangkap langsung melalui proses pengamanan awal, termasuk pemeriksaan identitas, penggeledahan badan, serta pemisahan dari area konflik. Pasukan TNI menempatkan tahanan di titik aman sementara sebelum dilakukan pemindahan. Pengawalan ketat diterapkan untuk mencegah upaya pelarian maupun gangguan dari sisa kelompok bersenjata. Dalam fase ini, TNI juga melakukan pendataan rinci terhadap jaringan KKB yang teridentifikasi di wilayah tersebut. Informasi awal menunjukkan bahwa sebagian tahanan memiliki peran berbeda, mulai dari penghubung lapangan hingga pengawas jalur pergerakan. Data ini menjadi dasar penting untuk pengembangan operasi intelijen lanjutan dan pemetaan kekuatan KKB di wilayah pegunungan. Bersamaan dengan proses penangkapan, TNI memperkuat kontrol wilayah dengan menempatkan pasukan di beberapa titik kunci perbukitan. Jalur-jalur yang sebelumnya digunakan KKB untuk mobilitas, kini berada dalam pengawasan penuh. Langkah ini bertujuan memastikan wilayah yang telah dibersihkan tidak kembali dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian atau konsolidasi. Aparat menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan bagian dari strategi penegakan hukum dan keamanan, bukan sekedar operasi tempur. TNI berkoordinasi dengan kepolisian dan otoritas terkait untuk memastikan proses selanjutnya berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan diamankannya anggota KKB dan dikendalikannya wilayah perbukitan, TNI menilai situasi keamanan berada dalam kondisi lebih stabil dibanding sebelumnya. Bab berikutnya akan membahas evaluasi operasi secara keseluruhan, termasuk implikasi jangka panjang terhadap keamanan Papua dan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan lanjutan.